Selamat pagi anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran prakarya pertemuan yang ke-12 Jumat 6 November 2020 masuk pada bab yang ketiga tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, maka seperti biasa, mengingatkan kembali berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran lewat WA. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 4 ini diharapkan anak-anak mampu yang pertama menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan serta bahan setengah jadi dari bahan yang sama sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dan bahan setengah jadi berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 4. Membuat, menguji dan mempresentasikan produk olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Sumber pangan hewan yang meliputi hasil peternakan dan perikanan serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Pengolahan bahan pangan hewan bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik atau aroma, rasa, dan tekstur memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan berupa beragam jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut, daging, telur, dan susu yang masih mentah memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membuat bahan pangan tersebut menjadi mudah cepat rusak. Oleh sebab itu harus dilakukan pengolahan.
Cara pengolahan bahan: ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang sering dilakukan berupa pengawetan dengan cara pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan curing. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan, berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam. Sedangkan daging berwarna merah berasal dari hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi. Ikan perairan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, ikan mas, ikan bawal. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5-29 ppm. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi antara lain ikan bandeng, ikan kakap. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, dan lain-lain. Jenis udang yang banyak dijumpai di pasar Indonesia yang sering digunakan dalam olahan pangan Indonesia antara lain udang jerbung, udang windu, udang cokong atau udang tokal, udang galah, udang dogol, udang kucing, udang barong, udang rebong, dan cumi-cumi. Ikan cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang atau cumi-cumi kadut, dan cumi-cumi blakuta. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus atau talus. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman rumput laut dengan jumlah mencapai ratusan spesies. Rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar, meskipun dapat pula diolah menjadi olahan yang lain.
Beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat antara lain daging ayam, ayam kampung, ayam broiler, atau Longhorn. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Jenis-jenis hewan sapi yang ada di Indonesia antara lain daging kerbau, daging kambing, daging babi. Telur terutama dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Jenis telur yang biasa dikonsumsi adalah telur ayam kampung, telur ayam Longhorn, telur puyuh, telur itik, dan telur angsa. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya menghasilkan susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia, contohnya kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain 1. Sebagai zat pembangun 2. Cadangan makanan dan sumber energi 3. Sintesis antibodi, hormon, dan enzim 4. Pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Metode memasak bahan makanan, pangan, ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu biasanya dengan metode merebus, mengukus, menggoreng, membakar, memanggang, atau di oven. Nah, minggu depan akan menjelaskan masing-masing metode-metode memasak ini. Untuk hari ini, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Maka, untuk pembelajaran ini, kalian catat di buku catatan atau di print dan ditempelkan di buku catatan, lalu difoto dengan baik, dengan rapi dan berurutan jelas, lalu kirim ke WA Mem. Dan sering-sering mengingatkan setiap pembelajaran, tolong tulis nama, kelas, tugas hari ini yaitu pembelajaran prakarya dan tanggal tugas. Berarti tanggal hari ini tanggal 6 November 2020. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar. Semoga kita sehat semua.